Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayyan Simran dengan NIM 2224101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matkul teori graf, yaitu berjudul konstruksi teori graf 4.1. Sebelumnya saya ini kelompok 3, yaitu bersama Diaul Farouk dan Muhammad Taqiyuddin Al-Faras. Tapi dikarenakan saya pada hari itu pada matkul saya tidak bisa datang di kelas dikarenakan sakit dan saya tidak bisa menemani teman-teman saya untuk presentasi. Jadi saya akan mengulang presentasi saya sendiri. Baik, saya mulai dari yang pertama. Apa itu konstruksi graf? Teknik konstruksi graf adalah teknik yang digunakan untuk membuat grafik atau diagram yang menyajikan data secara visual. Fungsi utama dari teknik konstruksi graf adalah untuk membantu seseorang memahami data dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Beberapa fungsi teknik konstruksi graf antara lain menyajikan informasi secara visual. Grafik dapat membantu seseorang memahami informasi dengan lebih mudah dan cepat karena data disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami daripada tabel atau angka. Kemudian memperlihatkan hubungan antara data. Grafik juga dapat menunjukkan hubungan antara data dengan jelas. Misalnya, grafik garis dapat menunjukkan tren data dari waktu ke waktu. Sementara grafik batang dapat menunjukkan perbandingan antara beberapa data. Kemudian, memperlihatkan perbedaan antara data. Grafik juga dapat menunjukkan perbedaan antara data dengan jelas. Misalnya, grafik PA dapat menunjukkan bagaimana setiap bagian dari keseluruhan berkontribusi terhadap total dan membantu membuat keputusan. Grafik dapat membantu seseorang membuat keputusan lebih akurat karena data disajikan secara visual dan mudah dipahami. Kemudian lanjut ke teknik konstruksi graf. Di antaranya ada generalisasi graf berarah De Bruijn, lalu generalisasi graf berarah Kautz, terus teknik graf berarah garis, teknik reduksi Digon, generalisasi graf berarah dengan parabolan, lalu teknik graf berarah garis parsia, dan teknik penghapusan titik. Kita mulai dari generalisasi graf berarah De Bruijn. Di dalam generalisasi graf berarah De Bruijn terdapat image dan itoh. Graf berarah G1 dan G2 merupakan graf berarah berordo n sama dengan 8. Derajat keluar D sama dengan 2 dan diameter K sama dengan 3 yang diperoleh dari teknik konstruksi generalisasi graf berarah De Bruijn. Karena memenuhi persyaratan di mana N sama dengan D pangkat K, maka kedua graf tersebut isomorfis. Jadi bisa dilihat di gambar di samping ini. Kemudian lanjut, generalisasi graf berarah Kautz. Di dalam generalisasi berarah di dalam Kautz ini terdapat image dan itoh sama seperti yang tadi. Lanjut, graf berarah G1 dan G2 merupakan graf berarah berorde N sama dengan 9, derajat keluar D sama dengan 2 dan diameter K sama dengan 3 yang diperoleh dari teknik konstruksi generalisasi graf berarah Kautz. Karena memenuhi persyaratan di mana N sama dengan D pangkat K dan plus DK-1, maka kedua graf tersebut isomorfis. Seperti ya gambar yang di samping ini, kedua graf ini adalah isomorfis. Kemudian lanjut adalah teknik graf berarah garis. Di dalam teknik graf berarah garis terdapat Viol, Yebra, and Allegri. Gambar di samping menunjukkan sebuah graf berarah F pangkat 21 beserta graf berarah F pangkat 21 yang dikonstruksi dari F1 pangkat 21
dengan menggunakan teknik graf berarah garis. Konstruksi ini baik karena dapat mempertahankan keteraturan derajat. Seperti gambar di samping ini. Kenapa konstruksi ini baik karena dapat mempertahankan keteraturan derajat. Jadi di dua gambar ini terlihat konstruksinya ini baik. Jadi dapat mempertahankan keteraturan derajatnya. Seperti yang di F2 ini, F2/2 dan F1/2. Lanjut ke generalisasi graf berarah calc. Di dalam generalisasi graf berarah calc terdapat image dan itoh. Graf berarah G1 dan G2 merupakan merupakan graf berarah berordo dn sama dengan 9, derajat keluar d sama dengan 2, dan diameter k sama dengan 3 yang diperoleh dari teknik maaf, ini sudah dibacakan ya, maaf. Oke, langsung kita lanjut ke teknik reduksi Digon. Reduksi Digon ini dalam artian Digon adalah sama dengan sikel berarah yang panjangnya 2. Di dalamnya terdapat Miller dan Fish. Menggunakan teknik reduksi Digon yang dikombinasikan dengan teknik iterasi graf berarah garis, sebuah graf berarah dapat dibangun dari graf berarah lain yang mempunyai Digon dan menghapus Digon tersebut, kemudian menyatukan dua titik yang dihubungkan oleh Digon tersebut. Lanjut ke teknik reduksi Digon. Pada gambar 4 ini graf berarah dan hasil konstruksi teknik reduksi. Di gambar di atas ini dapat dijelaskan bahwa graf berarah G diperoleh dari graf berarah G dengan mereduksi Digon Y dan Z. Dalam kurung Digon dihilangkan dan dua titik disatukan. Konstruksi ini dapat diulang beberapa kali sebanyak Digon yang dimiliki oleh graf berarah aslinya. Lanjut ke generalisasi graf berarah calc dengan pelabelan. Di dalam generalisasi graf berarah calc dengan pelabelan terdapat Viol, Liado, dan Villard. Mengkonstruksi generalisasi graf berarah calc menggunakan alfabet, huruf atau angka sebagai representasi dari label dari titik dan sisi berarah yang didefinisikan dengan aturan ketetanggaan sesuai dengan pasangan labelnya. Misalkan X adalah himpunan yang beranggotakan D plus 1 huruf. Lalu atau angka yang berbeda, misalkan V dalam kurung K gede A dalam kurung D, K adalah himpunan titik dengan label barisan count. Label huruf atau angka yang digunakan pada graf bercount yang panjangnya K di mana tidak ada huruf atau angka sama yang letaknya berurutan. Derajat keluar didapat dengan menghapus huruf pertama dari label. Sebuah titik vertex seperti contoh di bawah ini dan gambar di samping ini. Kemudian lanjut ke generalisasi graf berarah calc dengan pelabelan. Ini masih sama dengan yang tadi, cuman materi lanjutannya adalah pada contoh gambar di samping ini. Misal untuk mencari tangga keluar titik 012 yang ada di atas itu 012 dilakukan dengan menghapus kosongnya. Jadi setelah kita hapus kosongnya akan tersisa 12-nya saja. Kemudian menambahkan satu angka ke label yang bukan 2. Maksudnya bukan 2 ini dari 012 itu kita menambahkan label yang bukan 2. Jadi di antara 0 dan 1. Sehingga tetangga keluarnya dari 012 adalah 120 dan 121. Lanjut ke teknik graf berarah garis parsial. Di dalam teknik graf berarah
garis parsial, terdapat viol, dan liado. Gambar A seperti di samping kanan ini paling bawah. Ini graf berarah G dengan himpunan titik V dalam kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan sisi berarah A sama dengan 01, 03, 12, 15, 20, 23, 34, 35, 40, 41, 52 dan 54. Garis solid. Jadi yang di dalam kurung ini angka-angkanya adalah garis solid yang merupakan sub himpunan dari A, maka graf berarah garis parsial LG mempunyai himpunan titik V LG sama dengan 01, 03, 12, 15, 20, 23, 34, 35, 41, 52, dan 54. Seperti yang ditunjukkan pada gambar B yang ada di samping kanan saya ini. Lanjut ke pada contoh tersebut titik 3, 4, dan 54 bertangga ke titik 20 sebab sisi 40. Jadi bisa dilihat dari titik 34 ini ada di sebelah kanan bawah paling kanan. Lalu ada 54 ini ada di atasnya tulisan B ini, di bawah 20 yang ada di tengah. Baik, lanjut. Teknik penghapusan titik. Di dalam teknik penghapusan titik terdapat Miller dan Slamin yang telah dijelaskan ini. Dengan menghapus sebuah titik bersama dengan sisi keluar dan menghubungkan sisi ke dalamnya ke titik lain yang mempunyai sifat derajat keluar yang sama dengan titik yang dihapus, seperti gambar di samping ini. Graf berarah pada gambar B yang ada di kanan saya adalah graf yang berarah diperoleh dari graf berarah pada gambar A. Jadi graf berarah dari gambar B ini diperoleh dari graf berarah pada gambar A. Teknik konstruksi ini dapat diulang sepanjang masih ada titik yang mempunyai tetangga keluar yang sama. Ya, jadi cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam isi atau penjelasan presentasi saya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.